Setuju. Pak Wahyu setuju nggak? Nggak setuju. Kenapa Bang nggak setuju Bang? Karena etanol itu banyak mengandung bahan yang membuat mesin itu menjadi korosif. Karena merusak plastik juga. Dan akan mengurangi perform si mesin maupun kendaraan roda 2 dan roda 4. Kalau aku sendiri, aku setuju karena mungkin akan mempengaruhi oktan pada bensin gitu ya ke mobil dan juga mungkin performa pembakaran senyawa bensinnya itu akan jauh lebih cepat dan mungkin ada istilah nokin mesinnya itu jauh lebih bagus gitu, jadi smooth. Kalau memang pemerintah itu nantinya akan mencampur etanol atau apapun ya memang harus dipertimbangkan ya plus minusnya dan juga apa efek jangka panjangnya untuk kendaraan yang ada di Indonesia seperti itu. Oke, kalau saya sih setuju karena mungkin dengan kebijakan ini dapat mengurangi kebutuhan kita untuk impor BBM. Tapi alangkah baiknya tetap pemerintah juga bisa memperhatikan dari segala sisi terlebih dahulu ya dan juga mensosialisasikan dengan baik gitu untuk kebijakan ini. Ya, kalau kita lihat reaksi masyarakat ini beragam ya, pro kontra begitu ya. Saya mau menyambung tadi perbincangan kita soal ketergantungan impor tadi yang mau dikurangi nih. Nah, jangan-jangan ini dikurangi impor BBM tapi justru nanti ketika kita mau memproduksi etanol bahan baku kita kurang dan pada akhirnya impor lagi nih. Pak Dadan mungkin bisa menjawab nggak soal itu? Ya, tapi sebelum saya menjawab langsung ke yang pertanyaan ya, saya ingin sampaikan dulu bahwa sekarang kita punya kebijakan energi nasional yang baru. PP nomor 40 tahun 2025. Nah di situ ada 3 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama PP ini diterangkan oleh Presiden. Jadi Presiden Prabowo itu menginginkan bahwa kemandirian energi kita itu naik. Kemandirian itu artinya produksi dari dalam negerinya ini harus naik. Iya. Tadi kan disampaikan bahwa ini mengurangi impor. Ya di dalam negeri harus naik. Yang kedua adalah ketahanan energinya juga semakin baik. Jadi ini bisa tersedia sepanjang waktu, tidak tergantung sama negara lain. Yang ketiga ingin saya sampaikan bahwa Indonesia juga berkomitmen untuk melakukan penurunan emisi. Komitmen dekarbonisasi, komitmen untuk menuju energi hijau. Apakah kita mampu untuk hal tersebut? Saya kalau jawab mampu, kan saya dari Dewan Energi Nasional. Di situ ada Menteri Pertanian juga sebagai anggota Dewan Energi Nasional gitu. Tapi saya ingin menjawabnya secara tidak langsung seperti ini. Kita memulai program biodiesel di tahun yang sama tuh dengan produk bioetanol dulu 2008. Kita mulai dari 2,5%, kita mulai dari 5%, sekarang kita 40%. Kita mampu. Kita bisa tuh. Sekarang produksi biodiesel kan udah 15 juta. Betul. Nah, untuk bioetanol kalau saya hitung misalkan dari sisi produksi, 1 ton tebu itu menghasilkan 70 kilo. 70 liter atau 70 liter dari bioetanolnya. Nah kalau kita hitung 1 hektar itu berapa ton? Di kita itu kira-kira 80 ton barangkali, mungkin ya begitu ya Pak Tri. 80 ton sehingga bisa mengeluarkan bioetanolnya setahun itu kira-kira di 6.000-7.000 liter. Berarti ketersediaan bahan baku harusnya aman? Aman dalam konteks bahwa ini harus kita upayakan. Jadi tergantung kitanya, kita mau atau tidak. Berarti gitu. Dari 3 perusahaan yang disebut Bu Eni harus didorong lagi nih perusahaan. Kalau ini kan baru 63.000. 63.000 kalau 5% kan 63.000 kali 20. Itulah total bensin yang totalnya gitu. Baru seperti itu, kita harus nambah. Kalau ingin mengganti 2 juta KL berarti kita harus punya 400.000 kiloliter dalam setahun. Dan kita secara pabrik sudah ada. Oke. Secara pabriknya sudah ada. Baik. Sudah Artinya optimis lah ya bahwa sebetulnya kita mampu menyediakan bahan bakunya ya. Iya. Ada juga kekhawatiran masyarakat tadi yang kita dengarkan. Mungkin Pak Tri bisa jelaskan ya bahwa tadi soal secara teknis mungkin bisa korosi kendaraan, mesin begitu ya. Kemudian juga performanya berkurang. Seperti apa Pak? Ya, Jelaskan. baik Mbak Putri. Jadi sebetulnya korosi itu kan datangnya karena sifat dari etanolnya yang higroskopis atau menarik uap air dari udara. Ya, tapi tentu dalam hal ini etanol yang akan digunakan atau bensin yang akan dicampurkan itu kan diusahakan murni, tidak mengandung air yang ada. Karena kalau mengandung air sekitar 0,2% itu batasan pelarutan etanolnya ya sekitar 10%. Iklim kita yang lembab? Nggak masalah, Brasil juga lembab seperti kita kan, dan mereka sudah sampai dengan E85 malah kan. Jadi
rasanya bukan alasan. Ya. Kemudian untuk masalah performa, kalau kita mencampurkan 10% itu artinya kandungan energinya turun tapi hanya sekitar 3%. Padahal batasan di spesifikasi internasional buat wet fuel charter itu mulai terasa perbedaannya ketika dikendarai kendaraannya itu 2%. Jadi 3% masih sedikit sekali, hampir-hampir mungkin nggak akan terasa dari sisi konsumsi bahan bakar, akselerasi dan sebagainya. Ya, tapi Pak Tri kan kendaraan kita ini masih banyak, kendaraan masyarakat itu masih banyak yang keluaran lama begitu. Ya betul, mungkin dari Mbak Putri belum lahir pun kendaraan itu masih ada di jalan gitu kan. Karena kita tidak mengenal adanya batasan usia pakai kendaraan. Tapi sejak tahun 2006 itu sudah hampir semua TPM baik itu sepeda motor maupun mobil keluaran menyatakan bahwa 2006 bahwa dia bisa menggunakan bensin dengan campuran etanol 10%. Ya, bahkan yang terakhir ini sudah ada produk yang bisa E85. Ya, salah satu produk yang dibuat di Indonesia. Jadi sebetulnya tidak perlu khawatir. Kalau masyarakat ingin tahu kendaraannya akan comply ke etanol 10%, enggak, lihat di buku manualnya. Di sana di bagian bahan bakar kan ada keterangannya itu. Bisa menggunakan bahan bakar dengan campuran etanol atau tidak. Oke, terus juga ini kekhawatiran masyarakat soal katanya lebih boros. Nah itu gimana penjelasannya? Ya karena ada pengurangan dari sisi kandungan energinya 3% itu kemungkinan akan sedikit lebih boros. Tapi 3% itu hampir nggak ada artinya Mbak. Kalau misalnya mobilnya 1:10 ya, 1 liter untuk 10 km. Berkurang 3% itu masih 9, berapa? 9,7. Ya jadi hampir nggak terasa. Apalagi di Jakarta yang macet, ya nggak akan terasa sama sekali gitu. Jadi mungkin kekhawatiran masyarakat karena terpengaruh dari isu yang pernah viral karena penolakan oleh SPB swasta 3,5% itu, karena masyarakat kita kan banyak menganggap produk luar itu lebih bagus daripada produk dalam negeri. Sehingga kalau dari luar itu menolak berarti ini produk ini nggak bagus kan begitu ya kira-kira yang tergambar oleh mereka kan seperti itu. Tapi gini, biar memperjelas masyarakat juga bahwa kalau memang ini aman, bisa nggak Pak Tri membandingkan misalnya etanol ini, etanol 10% ini performanya dibandingkan dengan yang tanpa etanol itu seperti apa? Ya itu Mbak, paling berkurang sekitar 3% itu karena kandungan energinya. Jadi karena kandungan energinya itu sedikit lebih rendah, maka performanya pasti menjadi sedikit lebih rendah. Tapi tidak semua orang akan bisa merasakan perbedaan itu. Mereka yang memang sudah biasa merasakan prestasi kendaraannya mungkin akan oh ya ini agak tarikannya sekarang agak kurang tapi enggak parah gitu. Enggak terus loyo seperti kekurangan suplai bahan bakar enggak seperti Justru itu. Justru meningkat enggak? Enggak Mbak, kalau meningkatnya enggak karena walaupun dia oktannya kan sebetulnya gini. Oktannya mungkin enggak akan naik ya karena spesifikasi migas kan oktannya sudah dikunci. Ya, ada 90, 92, 95, 98. Tapi bahan bakar dengan oktan tinggi itu bisa dibuat dari nafta yang oktannya rendah. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya itu pertalite ya, misalnya lah diberikan E10 artinya kan naik oktannya sekitar 11 sampai 12. Nah, itu berarti bisa dibuat dari bahan baku yang naftanya mungkin cuma 80 ronnya. Jadi mestinya bisa lebih murah kan atau mengurangi subsidi dari pemerintah. Nah, ini benar lebih murah kah? Karena kan kita tahu produksi etanol juga mungkin harganya nggak murah-murah banget begitu ya. Di tahun lalu aja itu bisa 14.000 ya Bu ya per liter begitu ya. Tapi saya juga penasaran soal mendorong perusahaan-perusahaan baru untuk memproduksi etanol ini. Apakah nanti juga akan memperluas lahan yang akhirnya deforestasi begitu? Dan mungkin ini akan dijawab oleh Bu Eni usai jeda berikut ya Bu Eni. Tetap bersama kami di Indonesia Business Forum.